Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rani dengan NIM A1A3-19012, Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dengan mata kuliah Hukum dan HAM, dan dosen pengampu Bapak Budi Hardianto SH.MH. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai bab 7, yaitu instrumen dan institusi internasional dalam penegakan HAM. Baiklah, yang pertama pendahuluan. Hak asasi manusia atau HAM memiliki nilai universal, yang berarti tidak ada batas ruang dan waktu. Nilai universal HAM ini tersebut dikukuhkan dalam instrumen internasional yang juga memuat institusi atau lembaga internasional sebagai lembaga pengawas dan penegakan HAM. Yang kedua itu instrumen HAM sebagai hukum internasional. Pada umumnya, hukum internasional diartikan sebagai himpunan dari peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang mengikat serta mengatur hubungan antara negara-negara dan subjek-subjek hukum lainnya dalam kehidupan masyarakat internasional. Baiklah, yang ketiga adalah instrumen umum HAM. Perkembangan instrumen internasional HAM mengalami kemajuan yang begitu besar di bawah perjuangan PBB. Adapun yang dimaksud dengan instrumen umum HAM terdiri dari DUHAM, Kopenas Internasional tentang hak ekosop, serta Kopenas Internasional tentang hak sipol. Instrumen umum ini dikenal dengan The Bill of Human Rights International. Yang pertama ada Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau DUHAM. Tidak dapat disangkal bahwa PBB mempunyai kontribusi yang sangat penting dalam pemajuan dan perlindungan HAM di seluruh dunia. Tahun setelah PBB berdiri, Majelis Umum mencanangkan pernyataan umum tentang HAM, Universal Declaration of Human Rights, pada 10 Desember 1948. Dengan dikatakan bahwa deklarasi tersebut merupakan tonggak sejarah bagi pengembangan HAM sebagai standar umum untuk mencapai keberhasilan bagi semua rakyat dan semua bangsa. Deklarasi tersebut terdiri dari 30 pasal yang mengumandangkan seruan agar rakyat menggalakkan dan menjamin pengakuan yang efektif dan penghormatan HAM dan kebebasan yang telah ditetapkan dalam deklarasi. Pada pasal 1 dan 2 DUHAM menegaskan bahwa semua orang yang dilahirkan dengan martabat dan hak-hak yang sama dan berhak atas semua hak dan kebebasan sebagaimana yang ditetapkan oleh deklarasi tanpa membeda-bedakan baik dari segi ras, warna, kulit, jenis kelamin, agama, pandangan politik, maupun yang lain, dan asal-usul kebangsaan atau sosial, baik itu hak milik, kelahiran, serta kedudukan yang lain. Yang kedua, perjanjian Konven Internasional. Rumusan mengenai perjanjian internasional ini dalam arti luas dikemukakan oleh Mukhtar Kusumat Madja sebagai berikut. Perjanjian internasional adalah perjanjian yang diadakan antara anggota masyarakat bangsa-bangsa yang bertujuan untuk mengakibatkan akibat hukum tertentu. Dari batasan tersebut dapat dipahami bahwa untuk dapat dinamakan perjanjian internasional, maka perjanjian tersebut harus diadakan oleh subjek hukum yang menjadi anggota masyarakat internasional. Dan selanjutnya materi keempat yaitu instrumen khusus HAM. Badan atau lembaga PBB tersebut menetapkan instrumen khusus baik dalam bentuk perjanjian konvensi maupun pernyataan
keputusan atau resolusi, dan rekomendasi guna melindungi dan pemenuhan HAM. Jadi ada beberapa instrumen khusus yang berkaitan dengan masalah yang perlu mendapat perhatian, yaitu antara lain hak menentukan nasib sendiri, pencegahan diskriminasi, hak-hak perempuan, hak-hak anak, dan larangan penyiksaan. Baiklah, materi yang kelima adalah prosedur dan lembaga pengawas HAM. Prosedur dan lembaga pengawasan pelaksanaan HAM berdasarkan instrumen internasional yang ada dapat dibedakan berupa prosedur dan lembaga pengawasan yang berdasarkan perjanjian internasional dan seperti Kopenham, Konvensi, serta prosedur serta pengawasan yang melekat wewenangnya dari Piagam PBB. Selain itu, terdapat pengadilan pidana internasional berdasar Status Roma 1998. Dan yang keenam yaitu ratifikasi Indonesia. Ratifikasi diartikan dengan penerimaan dan pengikutsertaan sebagai tindakan internasional dari suatu negara yang menyatakan kesepakatan dirinya untuk terikat pada suatu perjanjian. Adapun keenam instrumen internasional yang telah diratifikasi sebagai berikut. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang pengesahan Konvensi Internasional mengenai penghapusan semua bentuk diskriminasi rasial. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang pengesahan Kovenant Internasional hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya. Dan yang ketiga, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2005 tentang pengesahan Kovenant Internasional hak-hak sipil dan politik. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang pengesahan Konvensi penghapusan semua bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Dan yang kelima yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang pengesahan Konvensi tentang penyiksaan dan perlakuan atau hukuman yang merendahkan martabat, tidak manusiawi, dan kejam lainnya. Yang keenam, Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1960 tentang pengesahan Konvensi hak-hak anak. Baiklah, itu saja materi yang dapat saya sampaikan.